Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang percobaan panas netralisasi dan energi kisi. Dengan saya sendiri, Atiatur Rahma, dengan NIM 24. Saya Sustri Mailani dengan NIM 18. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah mahasiswa dapat menentukan panas dan mahasiswa dapat menentukan panas kelarutan kristal ion. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat menghitung energi kisi padatan kristal. Untuk landasan teorinya, yang pertama, menurut Syam et al. 2023, panas netralisasi merupakan kuantitas jumlah panas yang dihasilkan ketika satu mol air terbentuk oleh reaksi netralisasi pada asam dan basa. Panas netralisasi mengacu pada asas Planck pada penentuan panas pelarutan dan panas netralisasi. Asas Planck menyatakan bahwa jika terdapat dua benda yang telah dicampur dengan keadaan suhu yang berbeda, maka benda yang suhunya lebih tinggi akan memberikan kalor pada benda yang suhunya lebih rendah, sehingga suhu akhir keduanya berakhir sama. Kedua, menurut Oxtoby et al. 2003, energi kisi adalah sebuah kristal energi yang diperlukan untuk memisahkan kristal menjadi komponen penyusunnya, yaitu atom, molekul, atau ion pada 0 Kelvin. Energi kisi sebuah kristal molekular dapat diperkirakan dengan menggunakan potensial Lennard-Jones. Energi kisi adalah selisih antara kuantitas ion dengan angkanya yang positif. Dan yang terakhir, menurut Solducha et al. 2020, proses netralisasi adalah reaksi kimia di mana asam dan basa bereaksi secara kuantitatif, secara satu sama lain. Tujuan utama proses ini adalah untuk mengubah nilai pH dengan menambahkan nilai bahan kimia yang sesuai. Proses netralisasi dilakukan pada berbagai jenis dan penetralisasi dilakukan dengan terus-menerus. Nah, selanjutnya alat dan bahan yang digunakan. Alatnya yang pertama yaitu gelas ukur, termometer, gelas kimia, Erlenmeyer, dan satu set kalorimeter. Untuk bahannya digunakan NaOH, HCl, dan MgCl2. Langkah kerja atau skema kerjanya yang pertama pada perubahan entalpi netralisasi atau delta Hn. Langkah pertama yaitu dimasukkan 25 mili aquades ke dalam kalorimeter, dibiarkan selama 5 menit dan diukur suhunya setiap 15 detik. Kemudian ditambahkan dengan 25 mili HCl ke dalam kalorimeter, diaduk dan sambil diukur selama 15 detik selama 5 menit. Kemudian ditambahkan dengan NaOH, sama juga diaduk, kemudian diukur setiap 15 detik selama 5 menit. Pada perubahan entalpi pelarutan dan energi kisi, yaitu ditambahkan 25 mili aquades dan dibiarkan selama 5 menit dan diukur juga suhunya setiap 15 detik. Kemudian ditimbang sampel dengan masing-masing berat 0,5 gram, 1 gram, 1,5 gram, 2 gram, dan 2,5 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam kalorimeter dan diukur suhunya setiap 15 detik selama 5 menit pada masing-masing gram. Untuk Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama ada perubahan entalpi netralisasi delta HS1. Suhu awal air dingin yaitu 28 derajat Celcius. Waktu yang diberikan yaitu selang 15 menit sampai ke 150 detik. Untuk suhu campuran HCl H2O konstan yaitu 29 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk perubahan entalpi netralisasi delta Hn, suhu awal air dingin yaitu 29 derajat Celcius. Waktu yang diberikan selang 15 detik sampai ke 150 detik. Suhu campuran NaOH HCl
konstan yaitu berada pada suhu 32 derajat Celcius. Yang terakhir, perubahan entalpi pelarutan dan energi kisi. Waktu yang diberikan selang 15 detik sampai 150 detik. Suhu MgCl2H2O yaitu 28 derajat Celcius. Untuk MgCl2 0,5 gram. Untuk suhu 15 detiknya 28 derajat Celcius. Detik ke-30 29, detik ke-45 29, detik ke-60 28 derajat Celcius, detik ke-90 28, hingga detik ke-150 28 derajat Celcius. Untuk MgCl2 1 gram, detik ke-15 28 derajat Celcius, detik ke-30 sampai ke-150 berada pada 29 derajat Celcius. Untuk MgCl2 1,5 gram, detik ke-15 28 derajat Celcius, detik ke-30 sampai 150 29 derajat Celcius. Untuk MgCl2 2 gram, detik suhunya konstan yaitu 29 derajat Celcius. Untuk MgCl2 2,5 gram, suhunya konstan berada pada 29 derajat Celcius. Nah, dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan perubahan entalpi atau delta H yang terjadi selama reaksi netralisasi asam dan basa, dapat diketahui reaksi netralisasi adalah reaksi eksotermik yang berarti melepaskan panas. Kemudian yang kedua, menentukan perubahan entalpi atau delta H yang terjadi selama pelarutan ion dalam air. Reaksi pelarutan yang diperoleh adalah pada 0,5 gram MgCl2 yaitu sebesar minus 8109,2448 J per mol pada 1 gram yaitu minus 15,932 J per mol pada 1,5 gram MgCl2 sama dengan minus 13.229,6449 J per mol pada 2 gram MgCl2 sama dengan minus 13.589,4148 J per mol dan pada 2,5 gram MgCl2 didapatkan minus 8.175,4824 J per mol. Yang ketiga, menentukan energi kisi atau delta H kisi suatu padatan kristal ion dapat diketahui bahwa energi kisi adalah energi yang diperlukan untuk memisahkan suatu mol berbentuk padat menjadi ion-ion gas. Untuk perhitungan pada delta H didapatkan 13.351,185 Joule. Tapi HCl dan H2O yaitu didapat 1.351,185 Joule pada delta H NaOH sama dengan minus 5.475,6 J per mol. Nah, pada perhitungan perubahan entalpi, pelarutan, dan energi kisi, ini didapatkan hasil pada 1,5 gram didapatkan minus 13,229,649 Joule pada 2 gram yaitu minus 8.175,4824 J per mol. Kemudian pada 2 gram yaitu minus 13.589,4148 J per mol. Nah, pada 0,5 gramnya tadi didapatkan hasil minus 15,932 J per mol. Sekian presentasi dari kami.
Jika ada yang ingin bertanya, silakan tanyakan di komentar. Terima kasih.